Kita tidak perlu marah. Jadi kalau pesan yang kamu sampaikan ditolak, jangan ngoyo, jangan memaksa-maksa. Karena harga dirinya ada. Ketika dicontohkan, kalau kamu ditolak, kebaskan debu kebaskan debu di kakimu dan pergilah kepada bangsa lain, kepada orang lain. Itu yang selalu saya praktekkan. Jadi kalau misalnya saya ketemu orang yang saya anggap tidak bisa menerima, atau istilahnya apa ya, itu tadi ada batasnya, ya. Dia punya batas yang tidak bisa naik gitu ya. Ya saya berhenti gitu ya. Ini bukan pesan yang harus disampaikan dengan murah gitu. Kabar baik itu pesan yang mahal. Orang harus menerimanya dengan apa ya namanya? Dengan serius gitu. Jadi kita tidak bisa membuat orang merasa dipaksa-paksa untuk menerima. Malahan saya selalu ngetes kehendak bebas ya. Ini saya jelaskan, ini teorinya, ini prakteknya, ini kesaksiannya. Sekarang saya pengen lihat free will-nya, kehendak bebasnya. Apakah menerima pesannya? Apakah setuju dengan segala pengalaman selama ini, pengetahuan selama ini? Apakah setuju dengan pesan yang saya sampaikan? Dengan kabar yang saya sampaikan, apakah kamu menganggapnya baik? Saya menyampaikan kabar baik gitu. Tapi bukan jaminan, tidak ada jaminan bahwa orang yang mendengar akan menganggapnya kabar baik juga. Apalagi tentang aib gitu. Orang akan menganggapnya, wah ini kabar buruk ini. Aib saya terbongkar. Makanya kemarin saya menahan diri juga ya seperti itu gitu. Ini kalau dibahas aib juga gitu. Jadi Vikaris ngomongnya juga ya harus ngomong mohon maaf gitu ya, karena ya itu aib yang dia misalnya wangsit yang dia terima gitu. Nah kalau diomongkan ya orang kaget gitu. Tapi ya seperti itu gitu. Ya puji Tuhan kemarin diterima gitu. Jadi ada banyak, ketika saya juga bisa istilahnya membawa suasana yang baik, bisa mencontohkan gitu bahwa apa yang mereka alami itu banyak yang alami juga gitu, dan tidak ya harus terbuka gitu. Apalagi itu dengan keluarga sendiri ya, tidak ada orang lain di situ kecuali kami ya, keluarga sendiri, orang tua, suami gitu. Jadi walaupun kemarin saya jelaskan bahwa kita harus legowo dengan masa lalu gitu. Apalagi kemarin kasusnya dengan mantan gitu. Jadi bagaimana kita bisa legowo dengan hal seperti itu, dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang aib. Dan dari situ kabar baiknya adalah bahwa kalau kita bersedia mengakui punya aib, kita dibebaskan dari dakwaan hukumnya. Hal seperti itu yang saya jelaskan. Dan ketika diterima, kemarin Yohan juga menawari bagaimana kalau ada lagi pertemuan persekutuan yang serupa di masa mendatang. Hal seperti itu yang bagian dari konsep kelemah lembutan. Jadi ada saatnya saya datang dengan ketegasan gitu. Tetapi sebelum itu saya harus memastikan orang diperlakukan dengan lembut dulu gitu. Secara apa namanya? Sistemnya saya selalu begitu. Jadi sebelum orang mendapatkan yang tegas-tegas dan keras gitu, dia harus punya hak. Bagi saya itu saya memberi orang hak gitu ya. Orang berhak untuk menerima kelemah lembutan. Tetapi ada namanya jatuh tempo, jadi ada masanya. Kalau tidak seterusnya kelemah lembutan itu bisa saya berikan. Ada saatnya sistemnya tegas gitu. Dan itu bukan saya yang melakukan sebenarnya, tapi Tuhan sendiri gitu. Jadi kalau orang pada tahap tertentu menerima kelemah lembutan terus sepertinya kok tidak diterima gitu, itu akan seperti zamannya Noah ya. Tidak selamanya rohku akan bergumul di dalam diri manusia yang daging gitu. Ya seperti itu. Nanti teman-teman juga semestinya akan mengalami juga gitu.